Lutfi bin Yahya nyaris sempurna mengelabui NU dan kaum Nahdiyin, serta seluruh warga bangsa. Ada begitu banyak kepalsuan yang telah dilakukannya. Ini adalah bahaya laten yang pantas disebut sebagai prima dusta Lutfi bin Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur warganet dimanapun berada, kebusukan dan kelicikan Lutfi bin Yahya satu persatu terus terbongkar. Kali ini, Lutfi terendus telah mengganti nisan makam Sunan Muria dan mengganti sejarahnya. Sunan Muria yang selama ini masyhur sebagai putra dari Kanjeng Sunan Kalijaga baru diketahui halayak telah diganti binnya kepada Sayyid Usman Haji. Yang dimaksud Sayyid Usman Haji di sini adalah tokoh penyebar Islam di daerah Jepara yang makamnya berada di Pulau Mandalika. Pulau ini dapat ditempuh dengan perjalanan sekitar 30 menit dari pantai Portugis, Jepara, Jawa Tengah. Apakah dengan demikian nantinya Sayyid Usman yang makamnya berada di Pulau Mandalika itu akan diklaim sebagai Ba'alawi karena namanya kebetulan sama dengan nama datuknya Lutfi, yakni Usman bin Yahya, sang mufti Batavia kaki tangan Belanda. Sepertinya episode selanjutnya memang mengarah ke sana, sehingga nantinya Sunan Muria yang bernama asli Raden Umar Sahid itu secara otomatis akan masuk ke dalam klan Ba'alawi. Apalagi nisan makamnya yang bersejarah juga telah diganti dan yang asli raib entah kemana. Sepak terjang Lutfi bin Yahya memang sudah kelewat batas. Bahkan para alim ulama, kiai dan kaum sufi yang merupakan ahli ilmu tarekat pada Sabtu tanggal 16 November tahun 2024 lalu melakukan sebuah pertemuan penting. Sepertinya mereka sudah merasa gerah dan ingin segera mengakhiri kebusukan dan kelicikan Lutfi bin Yahya. Pertemuan yang digelar di kampus Universitas Wahid Hasim atau yang disingkat Unwahas itu dihadiri oleh para ulama yang tergabung dalam Forum Mursyidin Indonesia disingkat FMI yang tergabung ke dalam pengurus Idaroh Wusto Jami'iyah Ahli Thorekoh An-Nahdiliyah atau disingkat Jatman yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Para mursyidin Indonesia itu mendorong terselenggaranya Muktamar Jatman dilaksanakan sesegera mungkin. Hal ini mengingat kepemimpinan Lutfi bin Yahya sudah berstatus ilegal sebab masa kepemimpinannya sejatinya sudah berakhir sejak tahun 2023 silam. Namun, Lutfi telah melanggar aturan di tubuh Badan Otonom NU itu dengan memperpanjang sendiri masa jabatannya tanpa melalui forum muktamar. Lutfi bin Yahya secara nyata juga telah melawan PBNU, yakni dengan menyebarkan surat instruksi dari Idaro Aliyah atau Rois Am Jatman yang berisi tentang larangan bagi seluruh jajaran Idaro Aliyah dan Idaro Wusto Jatman se-Indonesia untuk menghadiri silaturahmi yang akan digelar PBNU. Di samping memalsukan sejarah NU, Lutfi bin Yahya juga menjadi tertuding pemalsu sejarah Jatman, organisasi yang hingga kini ingin dikangkanginya. Bahkan Ba'alawi yang satu ini memang sudah pantas dijuluki sebagai wali palsu, sebab setidaknya ada 9 kepalsuan yang terbukti sukses dilakukan oleh cucu Usman bin Yahya, sang mufti Batavia ini. 9 kepalsuan itu pantaslah bila kita sebut sebagai prima dusta Lutfi bin Yahya. Berikut daftarnya. 1. Pemalsu nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 2. Pemalsu silsilah Wali Songo. 3. Pemalsu makam keramat para leluhur bangsa. 4. Pemalsu sejarah bangsa. 5. Pemalsu sejarah berdirinya NU. 6. Pemalsu sejarah Jatman. 7. Pemalsu pahlawan bangsa yang diba'alawikan. 8. Pemalsu kitab-kitab ulama. Dan 9. Pemalsu DNA. Sedulur warganet, demikianlah
prima dusta yang dilakukan oleh Lutfi bin Yahya. Semoga para muhibinnya segera sadar bahwa kemuliaan yang tampak pada wajah dan gestur Lutfi bin Yahya sesungguhnya berbungkus dusta dan kepalsuan.